Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليال بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, marilah kita tundukkan segenap jiwa dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa, mudah-mudahan kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dini wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita sepanjang hidup di dunia insyaallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kelak bisa bersama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Idul Adha seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi tentu tidak bisa dipisahkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang rela mengorbankan apapun demi meraih mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang dipenuhi dengan lika-liku ujian dan cobaan. Dan sesungguhnya bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, sesungguhnya dia harus siap menerima ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukanlah bertujuan untuk melemahkan diri kita sebagai manusia, tetapi untuk mengukur sejauh mana manusia itu benar-benar beriman dan cinta kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Sikap yang paling bijak dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil hikmah atau menjadikan pelajaran penting untuk bekal meniti kehidupan ini menjadi lebih baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat Al-Quran pada surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Ayat ini mungkin di awal dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sesungguhnya ayat ini diperuntukkan bagi kita umat Islam. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu apa bukti keimanan dan rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Maka Allah menjelaskan, "Fasalli li rabbik." Buktikanlah rasa syukurmu atas nikmat yang telah Allah berikan itu dengan menjalankan salat ikhlas karena Allah. Sebagaimana ketika kita berdiri di atas sajadah mengucapkan kalimat takbiratul ihram, ketika kita bertakbir, sesungguhnya kita sedang membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita di hadapan Allah. Bahkan pada rangkaian sholat yang kita lakukan, kita tunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah dengan meletakkan kepala kita pada tingkat yang paling rendah ketika kita sujud. Dan bukankah ketika kita selesai takbiratul ihram, kita berikrar kepada Allah, dan di antara doa iftitah yang kita ucapkan adalah kita mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya salat yang kita kerjakan, ibadah, aktivitas hidup yang kita lakukan, bahkan hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, kita persembahkan hanya kepada Allah. Bahkan di antara zikir yang menjadi perbendaharaan surga
adalah kalimat hauqala, kalimat la haula wa la quwwata illa billah, menunjukkan bahwa tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali semata karena pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, wanhar dan berkorbanlah merupakan wujud dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beribadah vertikal kepada Allah, yaitu dengan menunjukkan ibadah sosial kita kepada sesama manusia, dan itu nampak pada kegiatan yang kita lakukan, berinfak, berzakat, bersedekah, bahkan berkurban yang insya Allah akan kita lakukan, merupakan bagian dari dimensi sosial yang diajarkan oleh Islam, bagaimana bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyembelih hewan kurban pada saat kita berkurban bukan saja sekedar menunjukkan bakti kita kepada Allah dengan membagikan daging yang bisa dikonsumsi, baik bagi yang berkorban maupun yang dibagikan kepada mereka yang membutuhkan dan fakir, tapi sesungguhnya kita mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa al-an'am, berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagiannya lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat tersebut juga dapat kita pahami bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sejatinya tidak semata-mata untuk kita nikmati sendiri, melainkan juga berbagi kepada orang yang sengsara dan fakir. Dengan demikian Islam mengajarkan kepada kita pribadi sikap kedermawanan, bukan menjadi pribadi yang bakhil, yang pelit, yang ananiah, yang egois, yang tamak, yang hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa contoh teladan yang pernah ditampilkan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah radhiyallahu anha, kedua anaknya Hasan dan Husain sakit. Mereka bernazar jika Allah sembuhkan mereka akan berpuasa, dan qadarullah Hasan dan Husain sembuh dan mereka kemudian bernazar berpuasa. Maka tengoklah kehidupan yang terjadi pada keluarga Rasulullah ini. Istrinya Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memintal wool pada seorang Yahudi yang dibayar dengan sekarung gandum. Gandum itu dibagi 3 bagian karena mereka berpuasa 3 hari, sepertiga bagian mereka olah yang akan kemudian dimakan pada saat berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa datang seorang miskin yang kelaparan dan mereka berikan roti gandum yang sudah disajikan untuk mereka berbuka itu kepada anak orang miskin ini.
Begitu kemudian hari yang kedua, ketika hendak berbuka sepertiganya mereka masak, dan bagian itu pun mereka hendak makan, datang anak yatim dan diberikannya sepertiga itu kepada anak yatim. Di hari yang ketiga juga demikian, ketika menjelang berbuka, ketika sepertiga bagian yang akhir itu hendak mereka makan menjelang berbuka, ada datang tawanan musyrik yang kelaparan dan diberikannya bagian itu, sehingga mereka selama 3 hari berbuka hanya dengan air. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran pada surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang mereka sayangi, karena hanya itu makanan yang tersedia di hadapan mereka ketika datang orang miskin, ketika datang anak yatim, bahkan ketika datang tawanan, diberikannya makanan itu. Dan yang luar biasa adalah kalimat Allah pada ayat yang ke-9-nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami berikan makanan ini adalah liwajhillah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan balas budi dan ucapan terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu luar biasa pengorbanan yang dilakukan para sahabat. Sebagai contoh kejadian unik yang selalu terjadi di masa Rasulullah SAW pada 2 orang sahabat yang semuanya kita sudah mengenal mereka. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas, seorang ulama, ahli fikih, bahkan ahli Quran, bahkan yang disebut dengan Al-Bahr, karena sang lautan ilmu yang begitu dalam yang dimilikinya. Tapi setiap kali datang hari nahar, ketika datang hari raya kurban, dia berikan kepada pembantunya 2 dirham, karena hidupnya begitu bersahaja, karena hidupnya begitu sederhana, tidak seperti orang tuanya. Abbas, paman Nabi SAW yang miliuner, beliau memilih jalan kesederhanaan. Dengan 2 dirham itu dibelinya sekantung daging, yang pada hari kurban itu kemudian daging itu diberikan kepada fakir miskin. Beliau ahli fikih, bukan tidak tahu fikih, tapi beliau sedang mengajarkan bahwa jadilah yadul ulia, tangan yang di atas. Apalagi hari raya kurban disebut sebagai yamu uklin wa surbin, hari makan dan minumnya umat Islam. Maka pada hari makan dan minum itu, siapapun di antara kita hendaklah memposisikan pada yadul ulia, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Meskipun seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, siapa yang tidak mengenal sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Beliau adalah mantan seorang budak hitam, tapi beliaulah muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengumandangkan azan, yang kemudian kita dengar sebagai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Pada setiap hari raya Idul Kurban, Bilal bin Rabah menyembelih seekor ayam.
beliau bukan tidak tahu tentang fikih kurban, beliau bukan tidak tahu syarat hewan yang digunakan untuk berkorban, tapi beliau ingin mengajarkan makna kebahagiaan dan kebersamaan dan memposisikan diri sebagai yang memberi bukan yang menerima. Ketika hari raya kurban beliau menyembelih seekor ayam, beliau selalu mengatakan, inni la ahtaju ila ma yatribun nas. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang pada hari raya kurban, menyembelih hewan-hewan sembelihan kurban seperti kambing, domba ataupun sapi dan unta. Ana udzakiru dajaja, saya menyembelih seekor ayam, dan ayam itu at'amuhal maju'a wasibyan, aku masak dan kemudian aku berikan kepada orang-orang miskin dan yatim, seekor ayam. Dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sahabat Bilal suka menyembelih ayam di waktu-waktu orang berkurban. Hasilnya dia sedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka bukan tidak tahu hukum tentang berkorban, tapi kisah ini menggambarkan kesederhanaan dan kepedulian sahabat terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan kita karunia yang berlimpah, maka kecukupan yang kita dapatkan itu infakkanlah sebelum kemudian menjadi penyesalan di kemudian hari. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali bagi dirimu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah unik yang digambarkan oleh Ibnu Abbas maupun Bilal bin Rabah tidak lantas dijadikan dalil tentang bolehnya berkurban dengan ayam. Keduanya hanya ingin menekankan pentingnya bersedekah pada hari raya Idul Kurban sesuai dengan kemampuan. Kisah ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa cara menghormati datangnya Idul Adha atau dinamai dengan Yaumu Uklin wa Syurbin, hari makan dan minum, maka upayakanlah kita bisa menyuguhkan makanan yang terbaik yang kita bisa hidangkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tidak menyembelih apapun, pada sesungguhnya kita ingin menghilangkan ketamakan yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan serta kesabaran bagi kita dalam melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan segala ibadah dan menjauhi segala larangannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai ujian yang menimpa kita ini. Saudara-saudara kita juga yang ada di belahan dunia lain yang mungkin pada saat ini tidak merasakan seperti yang kita rasakan di hari Idul Adha ini. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.